Kita lanjutkan di pembahasan part ketiga ini. Jadi nanti akan beberapa part yang harus kamu simak bahasan kita pada pembelajaran Selasa 15 September ya. Selasa ya. Nah, di kuadran ini kemarin sudah kita bahas bahwa ada kuadran 1, 2, 3, 4. Nah, tapi Bapak kemarin lupa bahwa kita ada kuadran yang di antara kedua kuadran. Nah, contohnya adalah titik, misalnya Bapak buat di sini titik. Nah, supaya kelihatan di warna biru ya. Nah, misalnya Bapak buat di sini. Terus di sini. Terus di sini juga. Nah, di sini dan di sini. Misalnya kita ini Bapak ambilkan ini K, ini L, ini M, ini N. Nah, gini aja lah. Nah, contohnya ini seperti ini. Jadi KLMN ini kuadrannya di mana sih? Kalau misalnya dijawab dia K ini di kuadran 1, salah. Di kuadran 2, kuadran 4 juga salah. Jadi dia tidak ada di kuadran 1, tidak ada di kuadran 2. Tapi coba Bapak ini kuadran titik koordinat K ini ada di X-nya 8, Y-nya 0, berarti 8,0. Lanjutkan. Nah, kalau misalnya ini, yang L ini berarti Y-nya yang ada tapi X-nya yang 0, 0,6 L. Sekarang kita pindah ke M. X-nya yang ada minus 8, Y-nya nggak ada 0. Tepat, maksudnya tepat di sumbu kalau 0 itu. Nah, lanjutkan ke N. N ini di minus 7. Oh, salah. 0, minus 7. Jadi titik-titik ini sebenarnya dia tidak termasuk ke 1, tidak termasuk ke, maksudnya tidak di daerah itu gitu. Dia tuh tepatnya di sumbu gitu. Tepatnya di sumbu X dan sumbu Y gitu. Makanya K ini berada di kuadran antara 1 dan 4. Jadi di antara dia. Kuadrannya di antara 1 dan 4. Lanjutnya. Kalau L jadi gimana nih? Kalau tadi K ini di kuadran di antara nih. Berarti kalau titiknya di sini antara 1 dan 4. Kalau titiknya di sini berapa? Ya benar. Kalau titiknya di sini berarti di antara 1 dan 2. Kalau titiknya di sini berarti di antara 2 dan 3. Kalau N berarti 3 dan 4. Seperti itu. Kuadran-kuadran ini nanti akan ditanyakan di PTS. Jadi kamu harus pahami. Kalau menentukan kuadran 1, 2, 3, 4 itu sudah bisa. Karena kelihatan nanti kalau misalnya kamu gambar, oke. Bapak juga sampaikan bahwa nanti PTS kamu harus siapkan buku berpeta karena beberapa pertanyaan mengkhususkan kamu untuk menggambar. Jadi tidak hanya sebatas implengan. Jadi harus kamu potret dulu di mana titiknya gitu. Titik A di mana, B di mana gitu. Nah, lanjutnya
Kalau kamu udah tahu kuadran, nah berarti selanjutnya kamu harus tahu kedudukan garis. Nah, kedudukan garis dulu di sini. Nah, sip. Sekarang Bapak akan bahas ini sebenarnya koordinat ini adalah pembahasan atau soal yang kemarin kita kuiskan. Jadi kemarin itu Jidan, di sini Jidan kan akan membuat sebuah rumah yang ingin berbentuk persegi panjang, tapi patoknya itu salah. Nah, makanya patok mana yang harus dia betulkan sehingga denah rumahnya tepat persegi panjang. Nah, kemarin ada yang salah nih. Ada yang salah kalau misalnya kemarin ada yang menggeserkan C. Kalau menggeserkan C, dia bukan jadi persegi panjang malah. Jadi persegi. Karena sisinya sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalau misalnya ini digeser ke sini, jadi persegi, bukan persegi panjang. Jadi yang mana yang benar? Yang ini. D digeser ke 2,9. Gitu. Jadi itu yang digeser. Bukan C yang digeser ke 3,2. Nah, sekarang kita bahas ke kedudukan. Bahas ke kedudukan. Misalnya, Bapak mau, ini sumbu X ya, ini sumbu Y. Pahami. Kita mau menggariskan B, di sini aja deh. A ke B. Nah, sini Bapak bikin lagi misalnya di sini titik ya. Jadi kita ambil saja misalnya titik di sini. Nah, titik di sini tanpa harus melihat yang ini. Berarti ini titiknya 2,9. Titik 2,9. Nah, ini Bapak buat lagi di sini. Nah, kedudukan garis. Lihat. Garis AB sama garis misalnya di sini Bapak tulis D ya. D. Nah, garis AB dengan garis CD ini kedudukannya kayak gimana sih? Apa akan simulasikan dengan, nah ini contohnya sajalah. Misalnya sini. Kelihatannya ini nih. Nah, kalau dia posisinya kayak gini, berarti dia sejajar. Mau kayak gini juga sejajar. Kayak gini juga sejajar. Nah, itu sejajar. Berarti AB sama CD ini garisnya sejajar. Sekarang kita lihat kedudukannya dengan sumbu X dan sumbu Y. Ini sumbu Y ya. Nah, ini sumbu X. Nah, lihat. Berarti B, AB, nanti pertanyaannya akan garis AB dengan garis CD kedudukannya terhadap sumbu X itu bagaimana? Berarti terhadap sumbu Y dan sumbu X. Berarti kalau misalnya ditanya AB terhadap AB dan CD terhadap sumbu Y, berarti dia sejajar. AB ke sumbu Y sejajar nih. Sama sejajar. Kalau misalnya